Dan ini tetesannya teman-teman ya. Lumayan ya. Kalau airnya lumayan. Oke teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mau spill ya, yaitu hasil dari lengan mangkar yang pecah ya. Saya tidak menyangka kalau hasilnya bisa sampai 10 liter ya satu malam. Padahal pangkalnya sudah pecah. Oke, kita akan buktikan kawannya. Jangan cuma hoax ya. Oke, saya akan spill dulu teman-teman. Setelah saya spill, saya akan jelaskan untuk menambahkan untuk supaya lengan mangkar yang pecah di bagian pangkal atau yang patah itu bisa berhasil dan hasilnya bisa sampai 10 liter atau lebih ya. Oke, ini saya sudah di lokasi saya dan pohon arennya itu teman-teman, itu ya. Kita akan lihat paling dekat teman-teman. Oke. Nah, ini sudah full ya. Alhamdulillah ya. Wah. Oke, ini pohon arennya teman-teman. Dan hasilnya lumayan ya. Ini 10 liter sudah full ya, tapi tidak tumpah. Oke, kita akan cek di atas ya. Ini hasilnya kawan-kawan. Oke, dan lengan yang pecah ya, bagian pangkal yang ini ya. Jadi untuk teman-teman, jika berhasil dan hasilnya lebih dari 10 liter ataupun sampai 15 liter, nah saran saya di sini tambahkan tali ya. Di sini ikat dengan tali dan ikat di pohon aren bagian belakangnya seperti ini ya, supaya lengan mangkarnya tidak akan lebih parah yang bagian pecah ya. Di sini diikat di sini dengan tali, terus ikat di bagian pohon arennya, supaya walaupun dia bebannya berat itu tidak berpengaruh di bagian yang pecah. Ini yang bagian yang pecah teman-teman, dan hasilnya lumayan full ya. Ini sampai di sini ya. Oke, saya akan iris dulu. Makanya kalau untuk mau memberikan tutorial, seharusnya ya buktikan kawan-kawan ya, spill ya, setidaknya spill hasilnya kawan-kawan, supaya para pemula itu bisa tahu ya. Saya akan buka dulu dan saya akan iris dulu teman-teman. Dan ini tetesannya teman-teman ya. Lumayan ya. Kalau airnya lumayan ya, walaupun pangkalnya patah, tetap dia berhasil dan hasilnya ya lebih dan cukup ya. Sudah kita syukuri ya, sudah memberikan hasil walaupun lengannya sudah pecah. Dan ini di area-area panas teman-teman ya. Ini sangat panas sekali ya. Dan musim hujan, tapi ini kan bekas kebun ya, dan masih pohon aren di sini. Alhamdulillah bisa memberikan hasil yang lebih dan cukup. Oke, kita akan cek permukaannya ya. Permukaannya teman-teman. Ya. Saya akan spill dulu ya, supaya teman-teman bisa tahu ya, jangan sampai gagal ya. Dan hanya tutorial saja tapi tidak ada pembuktian ya, itu bagi saya ya percuma ya. Nah justru itu teman-teman, jika para pemula ya
yang mengalami hal seperti saya, ya patah atau pecah bagian pangkal, ya saran saya ya jangan ditinggalkan atau jangan dibiarkan saja. Sayang ya, pohon arinya sangat disayangkan sekali kalau teman-teman membiarkan, tidak diolah lagi karena sudah pecah atau patah. Ya teman-teman harus rawat dengan semaksimal mungkin, dan tutorialnya sudah saya bagi, yaitu dari segi pengayunan, pemukulan, dan sampai pemotongan, supaya teman-teman bisa berhasil walaupun bagian pangkal sudah pecah ya atau patah. Itu pengolahannya yang patah ya sama saja ya, pengolahannya seperti itu, pengayunannya seperti itu teman-teman ya, seperti video yang saya upload beberapa hari yang lalu. Tutorialnya seperti itu. Dari pengayunannya, walaupun dia sudah patah, sudah bagian lengannya sudah di bagian bawah ya, tetap teman-teman olah seperti itu. Dia hanya angkat, usahakan kalau yang patah angkat sejajar seperti ini, kembalikan posisinya seperti yang semula kalau dia sudah patah, dan ikat dengan tali ya di bagian pohon aren, dan jangan lakukan pengayunan ya, tinggal kita pukul saja. Pengayunannya kita ambil di bagian bunga ya, bagian tangkai bunganya atau jari-jari bunganya, terus kita ayun di bagian seperti itu, kita putar-putar saja. Nah kalau pemukulannya sudah maksimal, usahakan pemukulannya yang patah atau yang pecah itu harus maksimal ya. Pemukulannya usahakan sampai 7-8 kali, jeda waktu 3 hari ya, jeda waktu 3 hari. Kalau tergantung dari bunganya, kalau bunganya masih lagi ya, masih muda, maka bisa teman-teman jedahkan waktu 4 hari ya, atau 3 hari maksimum standarnya. Jedahkan waktu 3 hari ya untuk pemukulannya sampai 7 kali walaupun pangkalnya sudah patah, dan insya Allah bisa berhasil. Dan pemotongannya saran saya potong wangi ya atau mekar ya. Tapi teman-teman harus, para pemula harus lihat dulu keadaan dari tangkai bunga atau bunganya ya. Kalau tangkai bunganya belum berubah warna kuning ataupun warna hitam, masih berwarna hijau, maka bisa teman-teman, para pemula bisa tunggu sampai bunganya mekar ya. Tapi kalau bunganya sudah berubah warna kuning, bagian tangkai atau bagian jari-jarinya sudah berubah warna kuning atau warna hitam, teman-teman para pemula walaupun sudah belum mekar, segera lakukan pemotongan seperti itu ya. Nah saya akan tambahkan. Oke. Nah kalau teman-teman mengalami hal seperti ini ya, ada pohon aren yang kembar ya seperti ini. Ini punya saya ini kembar teman-teman ya. Ada 2 lengan ya. Ini yang bagian pecah ya. Ini yang bagian pecah ya. Ini yang bagian pecah. Ini yang sudah berhasil, dan terusannya seperti ini. Dan yang masih belum saya potong yang ini ya, ini kembarannya. Nah saran saya untuk pemotongan yang seperti ini ya, pemotongan seperti ini usahakan tunggu bagian yang sebelahnya seperti punya saya ini sudah permanen ya. Tunggu sampai permanen. Setelah ini permanen, setelah ditampung beberapa hari atau 2 minggu ya, hasilnya kita ambil selama 2 minggu. Nah ini kalau sudah mekar ya ataupun sudah wangi, ini sudah wangi ya, tapi tangkai bunganya masih normal ya, masih berwarna hijau, belum ada warna kuning ataupun warna hitam. Maka saran saya teman-teman para pemula, tunggu sampai mekar ya, dan tinggal tiap hari teman-teman bisa melakukan pengayunan di lengan kembar, karena yang sebelahnya kan sudah permanen. Jadi teman-teman tiap hari kan melakukan pengirisan, memanjat. Nah saran saya setiap hari itu lakukan pengayunan yang kembarannya sebelah kiri seperti ini ya, supaya begitu pemotongan bisa berhasil dua-duanya ya. Ini masih normal, dan setiap saya melakukan pengirisan di bagian lengan yang ini ya, dan setiap hari ini saya lakukan pengayunan ya, dan ini pemukulannya sudah 5 kali ya. Jadi tinggal saya lakukan pemukulan 1 kali lagi seperti itu. Nah jadi saran saya teman-teman, perhatikan inti dari pengolahan lengan manggar supaya bisa berhasil ya, tidak akan pernah gagal selamanya. Intinya yaitu dari perawatannya, yaitu pengayunan dan pemotongan. Diperhatikan adalah tangkai bunganya seperti ini atau jari-jarinya atau jari-jari bunganya ya. Perhatikan yang bagian tangkai bunga seperti ini. Kalau ini kan masih lumayan bagus ya, masih berwarna hijau, jadi ini belum ada tanda-tanda penyakit mangkar. Maka
teman-teman bisa menunggu sampai mekar ya, sampai mekar 70% ataupun 80%. Nah, kalau bunga mangkarnya ini sudah tangkai bunganya ini sudah berubah warna kuning ya, warna kuning atau warna hitam, biasanya timbul dari warna-warna itu dari tengahnya ya, dari tengah bagian pangkalnya tangkainya ya, biasanya timbul seperti itu. Nah, kalau sudah ada seperti itu, nah walaupun belum mekar, belum mekar bunganya ya, teman-teman harus segera lakukan pemotongan supaya tidak gagal. Jangan sampai penyakit itu akan naik ke bagian pemotongan ya. Kalau seluruh lengannya itu sudah terkena penyakit warna kuning atau warna hitam, saya pastikan itu tidak akan berhasil ya. Ada yang berhasil, tapi sesuai dengan pohon arennya masing-masing, teman-teman ya. Jika pohon arennya berkualitas di dalam hutan, maka itu bisa berhasil walaupun hasilnya hanya standar ya. Nah, seperti itu ya. Dan ini saya akan lakukan penampungan lagi untuk pagi harinya ya. Maka dari itu saya spill hasilnya supaya teman-teman bisa mengelola. Sayang sekali kalau teman-teman mengalami lengan mangkar yang patah dan dibiarkan saja tidak diolah lagi, itu sangat disayangkan sekali. Maka dengan ini perhatikan cara mengelolanya, silahkan cek video sebelumnya. Dengan cara seperti itu teman-teman bisa berhasil dengan walaupun hasilnya 5 liter ya, yang penting dia berhasil seperti itu, teman-teman ya. Jangan mengejar sampai 10 liter tapi gagal ya. Itu sangat susah sekali ya kita merawatnya dengan konsisten terus lengannya pecah dan dibiarkan saja ya, itu jadi rugi ya. Apalagi yang teman-teman hanya membeli pohon aren ataupun dibayar, itu sangat disayangkan sekali. Makanya itu saya bagikan tutorial ke teman-teman ya, itu cara mengelola lengan mangkar pecah bagian pangkal. Dan ini hasilnya ya sudah permanen sampai 10 liter, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasan dari saya. Semoga menambah pengetahuan untuk para pemula ya, tidak meninggalkan yang lengan mangkar teman-teman yang pecah ya, harus diolah ya, tidak dibiarkan saja supaya tidak rugi ya. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk para pemula ya. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe, teman-teman. Oke, thank you.